A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya lemes banget iya-iyanya pagi-pagi. Udah sarapan Bu? Yang bilang udah bohong. Kan baru mulai kita ya Masya Allah. Udah mandi? Udah kemarin. Iya. Bohong juga. Oh iya. Ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam yang ada di rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Pernah gak sih ibu-ibu nih bapak-bapak yang di rumah ya, adik-adik kakak-kakak semuanya diuji oleh kesabaran orang terdekat? Pernah gak? Contoh tetangga gitu ya, tetangganya rese banget, rempong deh orangnya gitu ya. Ada lagi diuji sama anaknya, ada Bu? Yang paling berat adalah diuji sama suaminya. Suaminya ngapain Bu? Gelap gitu ya. Nah ini hari ini ya, kadang-kadang orang kalau udah marah tuh sampai menggebu-gebu, sampai meledak-ledak. Nah hari ini kita bahas nih, sesuatu yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Apa nih Bu maksud ini Bu? Sulap? Oh tisu, bukan sulap ya Bu ya, nggak hilang juga. Kita bahas tema yang luar biasa, temanya adalah kesabaran setipis tisu. Wah, berarti bentar-bentar ngomel nih. Coba kita cek dulu ya. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang seorang ibu kelelahan urus anaknya. Ini dia tayangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah cobaan para wanita ya Bu ya. Luar biasa capeknya ngadepin anak, apalagi anak yang masih kecil itu suka tantrum Ustadz Maulana. Ustadz Maulana kalau tantrum gimana? Oh, terus gimana Ustadz cara menghadapinya nih anak-anak terutama yang masih kecil begini yang bikin capek orang tua ya. Apakah permasalahan anak ini kesabaran kita ini harus setipis tisu atau seperti apa? Mau penjelasannya Ustadz Syafadol. Terima kasih banyak izin Habib dan Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesabaran. Setipis tisu. Ketika seorang orang tua dalam hal ini diberi amanah anak. Ketahuilah. Allah tahu kita bisa menyelesaikannya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian yang tidak mampu kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pastilah satu kuncinya. Kepada orang tua yang diberi amanah anak. Harusnya ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Itu kuncinya. Sabar. Apa artinya sabar? Mampu marah tapi dia tahan. Maka innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan ingat, mohon maaf, anak itu dibentuk oleh 4. Anak itu dibentuk oleh 4. 1, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, dan yang keempat, bacaan yang mengisi. Jangan mendidik anak sendiri. Oh, harus ada kerjasama. Libatkan 4 ini. Masya Allah. Kesalahan tadi ibu itu karena dia ngerjain sendiri. Semuanya sendiri. Tidak bisa. Anak itu harus dipegang oleh 4. Oh iya, kelihatan kok tangannya gede-gede. Nggak usah deket-deket juga. Ayah, Ayah, ibu,
lingkungan bacaan. Bacaan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran ilmunya ya. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, buat para suami juga jangan pelit. Kalau bisa kasihlah istri dibantu sama ART ya Bu ya. Biar meringankan pekerjaan. Nah ini yang berikut ini nih, ini nggak biasa nih. Biasanya kan kalau kita dengar yang selingkuh laki-laki, betul Pak? Betul Bu? Nah ini ada video, ada detik-detik suami pergokin istrinya selingkuh. Ini dia tayangannya nih. Nauzubillah subhanallah, ini zaman sekarang nih ya lagi marak banget yang namanya kasus perselingkuhan. Mau dari kalangan manapun ada, mau dari ibu rumah tangga atau rumah biasa, yang artis, yang pejabat, yang segala macam semuanya ada. Nah ini gimana nih Bib nih, udah berkali-kali memaafkan ya, maksudnya untuk bisa kembali lagi rujuk. Tapi yang namanya kesabaran ini kan ada tempatnya ya, bukan ada batasnya, ada tempatnya. Nah ini apa yang harus dilakukan? Apakah boleh nih tak cerai kalau sampai kesabarannya ini udah gak ada lagi gitu loh, mohon izin. Follow penjelasannya, silakan. Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillah, semoga hari ini mendapatkan berkat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mereka dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketika Allah berfirman yang dimana mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Manusia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi istri juga yang bersikap sabar saat menghadapi suaminya. Apapun yang dilakukan suaminya, ketika istrinya sabar karena Allah, istrinya bersabar karena mencari ridhonya Allah. Karena dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, perempuan yang ingin masuk surga cuma 3 hal. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia taat kepada suaminya, maka dakhal jannah, dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, ketika perempuan ini ikhlas karena Allah, dia mengamalkan daripada amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika istri yang sabar diselingkuhi oleh suaminya, Allah menjanjikan pahala yang besar dan sangat besar daripada amalan-amalan sunnah yang lain yang dilakukannya. Oleh karena itu, hidup yang akan mendapatkan ridhonya Allah adalah mereka yang menerima atas bentuk musibah yang terjadi pada dirinya. Ingat bahwasanya ma'asoba min musibatin illa biiznillah wa ma'asoba min musibatin illa biiznillah ma'asoba min musibatin pabima kasabat aidikum, karena ulah tanganmu sendiri, kata Allah. Mungkin karena perbuatannya, tingkah lakunya, sifatnya, karakternya, wataknya, sehingga menjadikan sebuah hal yang terjadi. Ada dampak sebab akibat yang telah dilakukannya, dampaknya buruk baginya. Oleh karena itu, menerima diselingkuhi suami akan membuat hidupmu lebih diridhoi Allah. Dan juga selain daripada meredam amarah dan kecewaan, namun tetap berbaktilah. Marah, kesel boleh, tapi berbakti sama suamimu. Ingat daripada hal-hal apa yang harus dilakukannya. Hal ini membuat Allah akan mengangkat derajat siapa? Istri yang soleha tadi, yang taat kepada suaminya. Dan siapa orang yang meninggal, ya kan? Suaminya ridha kepadanya, dakhal jannah itu. Masya Allah. Tapi kalau misalkan bertubi-tubi, lihat lagi masalahnya dan cari orang yang adil, yang soleh, mempertengahkannya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya. Habib, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Wah, buat perempuan tuh katanya ternyata gampang masuk surga. Lebih dulu meninggal daripada suaminya katanya. Jadi suaminya doain masuk surga, insya Allah ridho masuk surga ya Bib ya. Ini, insya Allah. Lanjut jamaah. Ada lagi nih video lagi nih tayangan nih buat jamaah Islam itu yang di rumah dan juga di studio. Ada seorang ibu tega meninggalkan bayinya di halte bus atau halte bus. Gimana ceritanya? Ini di tayangannya nih. Nauzubillah summa nauzubillah ya, kalau kita lihat zaman sekarang Ustaz Syam ini Masya Allah luar biasa. Banyak banget pasangan atau pasutri, pasangan suami istri ini yang mendambakan buah hati tapi susah. Dan banyak juga di antara kita di sini mungkin ada ibu-ibu di sini ya, nenek-nenek di sini yang pengen banget punya cucu tapi belum dikasih cucu juga sama Allah. Betul sekali. Nah ini udah ada gitu terus dibuang-buang. Nah ini bagaimana nih ya? Harus sabar menghadapi ujian yang tidak ada habis-habisnya ini. Mohon izin penjelasannya Fadl Ustaz Syam. Baik, tabe guru Ustaz Maulana, Bisman, Mas Fadli, jamaah di studio serta jamaah di rumah. Sebelumnya kita buka dulu Al-Quran surah Maryam ayat 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Al-Quran surah Maryam yang menceritakan bukan hanya tentang kisah Maryam, tapi tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Di awal-awal kisah ini menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kalimatnya dia mengatakan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, saya sudah tua, saya sudah lemah, tapi yang saya pegang adalah saya tidak pernah kecewa ketika meminta kepadamu. Maka ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belum hadirnya keturunan baginya, maka yang jelas satu pegangan seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Engkau ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau jangan mengecilkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam dijadikan bagi kita sebagai contoh dan sebagai penghibur dan motivasi bagi kita, di mana beliau dalam keadaan lemah, beliau dalam keadaan tua dan istrinya sudah divonis mandul, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia keturunan kepadanya. Kenapa? Karena yang mengatur itu semua bukanlah manusia, tapi yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah di rumah bisa segera diberikan keturunan yang soleh. Amin, 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 amin. Dan jangan pernah takut miskin ya. Betul. Karena anak kita, Masya Allah. Jadi karena dua Allah kasih dalam rezeki Al-Quran. masing-masing. Ada yang takut miskin, ada yang karena miskin. Jadi Na'udzubillah. dua-duanya jangan pernah. Terima kasih banyak Ustadz Baik. Syam. Jazakallah khairan kasiran. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Alhamdulillah anak saya 5, saya nggak pernah takut nggak bisa ngasih makan karena saya punya Allah. Amin. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Jamaah Islam Itu Indah ya. Ustadz Maulana boleh izin maju ke depan. Iya, Dari apa? Dodah Saadah. Wih kumaha damang Ibu Dodah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodah mau bertanya. Saya sakit sudah 2 tahun. Padahal kontrol disiplin minum obat juga. Alhamdulillah sampai sekarang belum sembuh. Nah, sampai kapan ya Allah menguji kesabaran saya ini? Terima kasih. Sekarang ayo semuanya angkat tangannya. Oh angkat tangan, ayo. Masya Allah. Sejajar dada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah, angkatlah penyakitnya. Ibu Saudah. Ibu Saudah. Dodah Saudah. Dodah Saudah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah didoain seluruh Indonesia ya Ibu Dodah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah nanti kita lanjut lagi buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Masih membahas tentang tema kesabaran. Setipis tisu. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.